Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, edisi MSDM Internasional dengan topik Recruitment Staff for International Assessment. Namun saudara-saudara sekalian, sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi dan lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang. Kunci sukses bagi setiap perusahaan multinasional corporation dalam menjalankan bisnisnya sangat didukung oleh tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, juga dikatakan sebagai aset karena merupakan bagian dari perusahaan. Berhasil tidaknya perusahaan multinasional corporation dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tergantung pada kemampuan tenaga kerja yang memiliki integritas tinggi dan kompetitif disertai dengan perilaku yang baik. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, perusahaan multinasional corporation dalam melakukan rekrutmen terhadap calon tenaga kerja, yaitu ekspatriat, calon ekspatriat, harus profesional untuk memperoleh tenaga kerja yang dapat diandalkan sebagai penggerak dalam operasional bisnis dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Saudara-saudara sekalian, kesalahan dalam melaksanakan rekrutmen akan berakibat buruk terhadap operasional bisnis karena memperoleh tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan, baik dalam jumlah maupun kualitas. Rekrutmen dilakukan oleh organisasi dengan cara aktif, mengelompokkan para pelamar dengan hanya menerima kelompok tertentu untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan dalam menghadapi tuntutan pasar atau ekspansi bisnis multinasional corporation. Pengertian: rekrutmen merupakan salah satu fungsi dari MSDM Internasional untuk mendapatkan calon ekspatriat sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Semuanya menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari Departemen Sumber Daya Manusia. Rekrutmen sumber daya manusia internasional adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan sebagai ekspatriat dalam suatu perusahaan multinasional corporation. Proses dimulai ketika pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran mereka diserahkan. Hasilnya merupakan sekumpulan pelamar calon ekspatriat baru untuk diseleksi dan dipilih. Selain itu, saudara-saudara sekalian, rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan sumber daya manusia internasional yang berkualitas untuk menduduki jabatan dalam suatu perusahaan multinasional corporation. Saudara-saudara sekalian, setiap organisasi terlepas dari ukuran produk maupun jasa yang dihasilkannya, atau perusahaan domestik atau global, harus merekrut calon pekerja seperti ekspatriat untuk mengisi sebuah posisi pada perusahaan multinasional corporation. Pengisian kekosongan itu dalam sebuah perusahaan disebabkan oleh pertumbuhan, perubahan struktur dan fungsi, ataupun putaran karyawannya. Hal tersebut memerlukan pencarian organisasi yang dapat memenuhi persyaratan untuk mengisi posisi-posisi yang telah kosong tersebut. Sumber dari pekerjaan sumber dari para calon ekspatriat dapat berasal dari eksternal maupun internal perusahaan. Bentuk pekerjaan yang harus diisi serta berbagai kebijakan dan praktik organisasi akan menentukan yang mana dari sumber tadi yang paling tepat untuk mengisi posisi yang lowong. Oleh karena itu, salah satu aspek keputusan rekrutmen adalah pengambilan keputusan di mana akan merekrutnya. Saudara-saudara sekalian, sebelum perusahaan dapat menyeleksi dan mengangkat pelamar yang mempunyai kualifikasi terbaik, terlebih dahulu harus direkrut orang-orang untuk pekerjaan yang tersedia, karena prosedur seleksi karyawan yang efektif tergantung daripada efektivitas proses rekrutmen. Kandidat yang menonjol tidak akan dapat diseleksi manakala mereka tidak termasuk dalam kumpulan pelamar melalui rekrutmen. Saudara-saudara sekalian, filosofi dan alternatif melaksanakan rekrutmen sumber daya manusia internasional. Yang pertama, filosofi. Salah satu isu kunci dalam filosofi rekrutmen adalah apakah akan dipromosikan sebagian besar dari dalam perusahaan. Aspek kedua dari filosofi rekrutmen adalah perihal penekanannya pada
Sekedar mengisi lowongan sajakah? Atau pengangkatan untuk tujuan jangka panjang? Aspek ketiga dari filosofi rekrutmen berkenaan dengan kedalaman komitmen untuk mencari dan mengangkat berbagai tipe ekspatriat. Aspek keempat dari filosofi rekrutmen adalah apakah pelamar dianggap sebagai komoditas yang hendak dibeli atau sebagai pelanggan yang hendak dibina. Aspek kelima dari filosofi rekrutmen menyangkut persoalan etis. Persoalan di sini adalah perihal keadilan dan kejujuran proses pelaksanaan rekrutmen. Saudara-saudara sekalian, alternatif. Setelah perencanaan sumber daya manusia diterapkan, kemudian ditetapkan beberapa cara alternatif rekrutmen. Perlunya penetapan alternatif terhadap rekrutmen didasarkan pada pertimbangan bahwa rekrutmen memerlukan biaya tinggi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, perusahaan harus mempertimbangkan secara hati-hati berbagai alternatif dalam melaksanakan rekrutmen sumber daya manusia internasional sebelum memutuskan suatu strategi untuk mendapatkan sejumlah calon ekspatriat antara lain, ya, sebagai berikut. Overtime. Yang kedua, subcontracting. Yang ketiga, temporary employment, dan employee leasing. Berikut penjalannya, saudara-saudara sekalian. Overtime, dari namanya saja kita sudah tahu, ya, ia mengangkat sejumlah karyawan atau ekspatriat jika ada, tapi hal ini biasa sulit. Nah, pada prinsipnya metode ini dapat menolong pemberi kerja maupun para pekerja itu sendiri. Pemberi kerja dapat menerima manfaat dengan menghindari biaya rekrutmen, seleksi, dan pelatihan, sedangkan para pekerja mendapatkan manfaat dengan menerima bayar lebih tinggi. Subcontracting, ya, subcontracting. Walaupun kenaikan permintaan jangka panjang bagi barang-barang atau jasa telah diantisipasi, suatu perusahaan dapat saja menentang penambahan karyawan. Sebaliknya, perusahaan mungkin memilih mengontrak pekerja tersebut dari pihak lain. Yang ketiga, saudara-saudara, temporary employment. Biaya total dari karyawan tetap pada umumnya diperkirakan 30-40% di atas total cost. Ini tidak termasuk antara lain biaya rekrutmen. Untuk menghindari biaya-biaya ini dan untuk mempertahankan fleksibilitas pada saat pekerjaan bervariasi, banyak perusahaan menggunakan karyawan sementara atau ekspatriat sementara yang disediakan oleh perusahaan lain. Employee leasing. Salah satu alternatif rekrutmen yang sedang populer adalah employee leasing. Menggunakan pendekatan ini berarti suatu perusahaan multinasional corporation secara formal memberhentikan sejumlah karyawannya. Suatu leasing company kemudian mempekerjakan mereka biasanya dengan upah yang sama. Manfaat utama dari employee leasing adalah klien bebas dari administrasi sumber daya manusia. Manfaat leasing juga meluas pada karyawan karena perusahaan leasing menyediakan para pekerja untuk banyak perusahaan. 4. Yang kelima selanjutnya, tujuan aktivitas perekrutmen, saudara-saudara sekalian. Tujuan utama rekrutmen adalah menemukan pelamar-pelamar berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan multinasional corporation dengan biaya yang relatif kecil. Tujuan pasca pengangkatan, fostering goals, perlu juga dipikirkan. Proses rekrutmen harus menghasilkan ekspatriat yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang wajar. Tujuan lainnya adalah bahwa upaya rekrutmen hendaknya mempunyai aspek luberan, ya, spillover effect, yakni citra umum organisasi harus menanjak, dan artinya menanjak naik, ya, dan bahkan pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan positif terhadap perusahaan dan produk-produknya. Landasan program rekrutmen yang baik mencakup faktor-faktor sebagai berikut, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, program rekrutmen memiliki banyak pelamar yang memenuhi syarat. Yang kedua, program rekrutmen tidak pernah mengkompromikan standar seleksi. Yang ketiga, berlangsung atas dasar berkesinambungan. Dan yang keempat, program rekrutmen itu kreatif, imajinatif, dan inovatif. Saudara-saudara sekalian, prinsip-prinsip rekrutmen. Yang pertama, mutu ekspatriat yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atau yang diperlukan. Untuk mendapatkan mutu yang sesuai sebelumnya perlu dibuat satu, analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Mengapa saudara-saudara ini harus dilengkapi supaya jangan ada kesalahan bahwa ekspatriat atau calon ekspatriat yang diterima benar-benar bisa langsung terpakai.
Jumlah ekspatriat harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peramalan tenaga kerja. Dua, analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja, workforce analysis. Dan yang ketiga, biaya yang diperlukan diminimalkan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategi tentang rekrutan flexibility. Dan yang berikutnya, pertimbangan-pertimbangan hukum. Cara berinteraksi dalam merekrut internal organisasi. Yang pertama, komunikasi organisasi. Nah, di sini dilihat dari fungsi, ya, fungsi informatif, fungsi regulatif. Nah, fungsi regulatif berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan, juga memberi perintah atau instruksi supaya perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, berkaitan dengan pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Nah, saudara-saudara sekalian, saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi. Saluran komunikasi informasi seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan atau ekspatriat terhadap organisasi. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan atau ekspatriat dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Nah, alasan-alasan dasar rekrutmen, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, berdirinya organisasi baru. Dua, adanya perluasan kegiatan organisasi. Tiga, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Dan empat, adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. Saudara-saudara sekalian, dalam melaksanakan rekrutmen tentu ada metode. Nah, metode of recruiting. Yang pertama, strategi. Ekspatriat adalah salah satu penunjang yang menentukan terwujudnya tujuan perusahaan bagi sebuah perusahaan multinasional corporation, sehingga perusahaan memerlukan prosedur perekrutan yang objektif dan terpercaya, akurat. Ada beberapa cara perekrutan karyawan baru secara strategis dan selektif, antara lain. Karyawan dimaksud di sini adalah para ekspatriat pada umumnya. Yang pertama, perusahaan menentukan pilihan melalui pendekatan lingkungan sosial dan gender. Nomor dua, perusahaan menentukan pilihan dengan cara menyewa tenaga kerja yang belum berlatih atau mahir ataupun profesional. Dan yang ketiga, perusahaan memutuskan berdasarkan anggaran yang disediakan saat merekrut dan memilih karyawan baru. Yang keempat, perusahaan mencari sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara langsung. Dan yang kelima, perusahaan menentukan perekrutan karyawan atau perekrutan calon ekspatriat baru dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dan yang terakhir, perusahaan bisa menentukan cara terbaik perekrutan dengan memilih sumber daya manusia dari dalam atau dari luar perusahaan. Mana yang lebih menguntungkan dan mana yang lebih gampang untuk dilakukan. Saudara-saudara sekalian, persyaratan rekrutmen. Dalam perekrutan tenaga kerja atau ekspatriat diperlukan berbagai persyaratan, antara lain: satu, analisis pekerjaan. Proses analisis berkaitan dengan lowongan. Dua, wawancara. Tiga, dokumen catatan kerja harian. Yang keempat, perlu memperhatikan kesesuaian pekerjaan dibanding dengan sudut kebutuhan organisasi sekarang. Biasanya dilakukan untuk tujuan rekrutmen, tetapi sebaiknya terus-menerus diupdate. Yang kedua, persyaratan peserta, misalnya dari fisik, pencapaian tertentu, pengetahuan umum, bakat khusus, hobi, karakter, keadaan tertentu. Nah, proses rekrutmen.
Proses pelaksanaan rekrutmen bagi setiap multinasional corporation berbeda satu sama lain. Namun, secara umum langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam melaksanakan rekrutmen dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga yang diperlukan. Nomor dua, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan untuk memperoleh uraian jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan atau job specification sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan. Yang berikut, jika persyaratan menentukan jika persyaratan jabatan para calon ekspatriat telah tersusun, maka langkah berikutnya adalah menentukan di mana kandidat yang tepat harus dicari. Yang keempat, memilih metode rekrutmen yang paling tetap untuk jabatan. Ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam melaksanakan rekrutmen seperti iklan, employee referrals, yang berikutnya walk-ins and write-ins, Dipnaker Trans, perusahaan pencari tenaga kerja, lembaga pendidikan, organisasi buruh, dan lain sebagainya. Perusahaan juga dapat memilih lebih dari satu metode tergantung situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Rekrutmen internal perusahaan. Maksud dari mencari internal perusahaan adalah memanfaatkan sumber-sumber atau cara yang lebih tersedia di dalam perusahaan sebelum mencari di luar perusahaan. Apa yang harus dilihat dan apa keuntungannya? 1. Biaya tidak terlalu mahal. 2. Mendorong usaha lebih besar antara para karyawan dan perusahaan. 3. Sudah terbiasa dengan suasana perusahaan. Apa kelemahannya? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, pembatasan terhadap bakat-bakat. Yang kedua, mengurangi peluang. Yang ketiga, dapat meningkatkan perasaan puas diri. Dan yang keempat, perekrutan dalam perusahaan dapat dilakukan melalui internal. 1. Perbantuan pekerja atau departing employment. Kemudian mengumumkan secara terbuka di dalam perusahaan atau job posting programs. Perusahaan telah mempunyai kebijakan bahwa setiap adanya lowongan akan diberikan seperti tes dan proses seleksi lainnya. Demikian pula jika tidak ditemukan kandidat dari dalam perusahaan yang memenuhi syarat, maka perusahaan mempunyai hak untuk merekrut dari luar perusahaan. Rekrutmen eksternal multinasional corporation. Cara dan teknik berikut ini umumnya digunakan perusahaan untuk mencari calon ekspatriat dari sumber-sumber luar perusahaan. Berikut cara-cara yang digunakan perekrutan dari luar. Yang pertama, meminta bantuan ekspatriat lama. Keuntungan yang diperoleh dari cara ini adalah biaya untuk mencari calon ekspatriat dapat ditekan. Waktu pencarian biasa dipercepat dan karyawan yang merekomendasikan calon dapat memberikan kompetensi dari calon karyawan. Kelemahan cara ini adalah ekspatriat yang dimintai bantuan pasti akan merekomendasikan orang-orang yang ingin dibantunya seperti keluarga dekat, teman satu daerah, dan teman satu alma mater atau lulusan dari perguruan tinggi dan swasta. Yang kedua, memasang iklan lowongan, surat kabar, majalah, televisi, dan radio. Tujuan dari iklan lowongan adalah memberitahukan bahwa di suatu perusahaan multinasional corporation terdapat lowongan kerja dan mengundang mereka yang berminat serta memenuhi syarat yang ditetapkan. Ada dua jenis penarikan, yaitu 1. Memanfaatkan jasa pencari tenaga kerja. 2. Walk-in and write-in, pelamar yang tengah menulis lamaran sendiri. Yang keempat, perekrutan langsung dari kampus. Yang kelima, Departemen Tenaga Kerja. Keenam, tenaga profesional. Yang ketujuh, organisasi profesi atau keadilan atau pekerja sewaan, open house. Saudara-saudara sekalian, kebijakan yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen. Yang pertama, kebijakan promosi dari dalam. Kebijakan promosi dari dalam dimaksudkan untuk menawarkan kesempatan pertama atas lowongan kerja kepada karyawan saat ini. Kebijakan kompensasi. Kedua, kebijakan status kepegawaian. Ketiga, kebijakan pengangkatan internasional. Yang empat, rencana strategi dan rencana sumber daya manusia. Kelima, kebiasaan perekrut. Dan yang terakhir, kondisi eksternal. Kondisi pasar tenaga kerja merupakan faktor utama dalam lingkup eksternal yang mempengaruhi penarikan.
Saudara-saudara sekalian, kendala dalam proses rekrutmen. Proses rekrutmen bukanlah suatu kegiatan yang mudah dan sederhana. Ya, banyak hambatan yang ditemukan dalam kegiatan tersebut. Kendala-kendala dalam proses perekrutan meliputi aspek antara lain. Yang pertama, aspek karakteristik organisasi. Dua, aspek tujuan dan kebijakan organisasi. Yang ketiga, aspek biaya rekrutmen organisasi. Dan keempat, aspek kebijaksanaan rekrutmen. Yang kelima, aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses rekrutmen, yaitu para manajer yang memerlukan tenaga kerja baru sering hanya mengatakan agar para pencari tenaga kerja berusaha mencari tenaga kerja baru yang paling memenuhi syarat. Yang kedua, sering dalam mengelola sumber daya manusia, pengertian berpengalaman sekian tahun diidentikan dengan memiliki masa kerja sekian tahun, padahal kedua hal tersebut berbeda sekali. Nah, yang ketiga, mencari tenaga kerja yang sudah berpengalaman memerlukan waktu, tenaga, dalam mungkin juga biaya yang besar. Oleh karena itu perlu diyakini bahwa benar-benar terlebih dahulu bahwa pengalaman yang dipersyaratkan itu benar-benar dituntut oleh pekerjaan yang sedang lowong. Kondisi eksternal lingkungan yang harus diperhitungkan meliputi yang pertama, tingkat pengangguran, kedudukan perusahaan pencari tenaga kerja baru, langka tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu, proyeksi angkatan kerja pada umumnya, ya, peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan, praktek rekrut oleh organisasi lain, tantangan. Selain kendala yang dihadapi, ada beberapa tantangan yang hubungan dengan rekrutmen itu. Pertama, para rekrutmen menghadapi masalah dalam menarik pelamar. Yang kedua, Departemen Sumber Daya Manusia harus terus-menerus menemukan kebutuhan pelanggannya. Manajer operasi yang memiliki pekerjaan harus diisi. Dan yang ketiga, kompetensi sumber daya manusia menyebabkan para manajer menerima calon yang belum qualified. Saudara-saudara sekalian, dalam kesimpulan, dalam pelaksanaan rekrutmen, tenaga kerja tidak hanya berfokus pada keahliannya saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual seperti kepribadiannya, seberapa jujur, tanggung jawab, amanah, cerdas. Apabila dalam pemilihan tenaga kerja dengan cara nepotisme tanpa adanya pemilihan yang seharusnya dilakukan dengan baik, ditakutkan akan berdampak pada perkembangan perusahaan karena dipegang oleh orang yang tidak pantas dan layak untuk menempati posisi dan jabatan tertentu dalam perusahaan. Sebab tenaga kerja berdampak pada perkembangan perusahaan. Jika tenaga kerja selain memiliki keahlian, harus memiliki integritas dan loyalitas. Demikian materi rekrutmen staff for international assignment. Semoga bermanfaat adanya saudara-saudara sekalian. Apabila ada yang perlu diklarifikasi atas materi ini, dapat menghubungi channel saya untuk mendiskusikannya. Terima kasih. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dengan topik yang berbeda.